Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayati, salah satu CPNS Auditor Ahli Pertama di Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Unit Eselon 2, Inspektorat 2. Hari ini pada kegiatan Latsar Angkatan 7 Kelompok 2 mendapatkan materi tentang Smart ASN dan juga manajemen ASN. Dan saya di sini akan menjelaskan pandangan saya mengenai mari berubah untuk ASN. Kita semua tahu bahwa dunia bergerak sangat cepat, teknologi terus berkembang, kita diharapkan untuk adaptif, tuntutan masyarakat semakin tinggi, dan juga birokrasi yang diharapkan semakin transparan, efektif, dan juga melayani. Dalam situasi ini, ASN tidak bisa hanya diam, tetapi kita harus bergerak dan berani berubah. Sebagai seorang auditor, saya memang merasakan tantangan ini. Dahulu, mungkin auditor dipandang sebagai unit yang hanya mencari kesalahan dari unit lainnya. Datang, memeriksa, lalu memberikan catatan. Tetapi kini paradigma itu tidak cukup karena auditor diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi unit yang diaudit. Auditor bukan hanya menemukan masalah, tetapi harus menjadi mitra strategis, memberikan rekomendasi yang solutif, membantu memperbaiki sistem, serta memastikan tata kelola berjalan dengan baik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 juga telah dijelaskan tentang tugas dan juga peran ASN. ASN memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, sebagai perekat bangsa. Artinya kita bukan hanya aparatur yang duduk di balik meja, tapi juga pilar yang menjaga integritas birokrasi dan kepercayaan masyarakat. Bagi auditor, perubahan ini berarti mengubah stigma, mengawasi untuk mencari kesalahan, menjadi mengawasi untuk memberikan nilai tambah. Saat melakukan audit, bukan hanya menyoroti yang salah, tetapi juga menawarkan perbaikan yang sistematis. Dan begitu, organisasi tidak hanya tahu tentang kesalahannya, tetapi juga tahu apa yang harus dilakukan untuk bisa mengubah kesalahannya. Di era digital, perubahan ini memang semakin nyata, di mana kita sudah menggunakan tools untuk data analisis, sistem berbasis risiko, dan berbagai aplikasi pengawasan. Teknologi ini membuat pekerjaan menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih sistematis. Hanya saja di Inspektorat Jenderal sendiri telah ada aplikasi bernama Smart Audit, mana itu bisa mengkontrol segala kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap unit-unit, dimulai dari penyusunan surat perintah sampai dengan laporan yang akan dilakukan monitoring setelah penyelesaiannya. Kita juga tahu bahwa teknologi ini hanyalah alat. Apa yang membuat kita berbeda adalah bagaimana keyakinan kita dengan tugas dan juga fungsi seorang ASN, serta kode etik yang kita terapkan dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Tanpa nilai itu semua, sistem-sistem yang canggih ini juga tidak bisa memberikan nilai tambah apapun. Yang paling penting adalah sikap dan juga integritas kita sebagai ASN. Perubahan memang tidak terlalu mudah. Membiasakan diri dengan hal baru seringkali terasa berat. Tapi jika kita tidak berubah, maka birokrasi akan terus tertinggal. Jika auditor tidak berubah, maka nilai pengawasan juga akan hilang. Sebaliknya, jika kita mau berubah, sekecil apapun, itu pasti akan memberikan dampak bagi kita dan juga bagi masyarakat luas. Mungkin kita bisa memulai dengan hal yang cukup sederhana, dengan penerapan nilai-nilai berakhlak, misalnya bekerja dengan disiplin, menjaga integritas, berjaga kolaborasi untuk meningkatkan pengetahuan antar unit, serta melayani dengan tulus sesuai dengan tugas dan fungsi ASN. Dari kebiasaan kecil ini pasti akan memberikan perubahan yang cukup besar nantinya. Mari berubah demi pelayanan publik yang lebih baik, dan perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Dan perubahan harus dimulai dari sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.